Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Binti Busriani akan menyampaikan materi fluida dinamis, yaitu mengenai penerapan hukum Bernoulli pada tabung pitot. Silakan simak video pembelajaran berikut ini. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian diharapkan satu, menjelaskan tentang penerapan hukum Bernoulli pada tabung pitot, dua, menghitung kecepatan aliran udara yang masuk pada tabung pitot, dan yang terakhir adalah memecahkan persoalan fluida dinamis menggunakan persamaan tabung pitot. Tabung pitot. Tabung pitot merupakan salah satu penerapan dari hukum Bernoulli. Nah, fungsinya hampir sama dengan venturimeter, cuma beda fluida. Kalau venturimeter, itu fluida yang digunakan adalah secair. Kalau pada tabung pitot, itu fluida yang digunakan, yaitu aliran gas atau udara. Nah, ini adalah gambaran dari tabung pitot. Bentuknya seperti pistol. Nah, di sini terdapat manometer pipa U, di mana mengalir secair yang warnanya merah ini berupa raksa. Nah, untuk memahami tabung pitot, silahkan simak video ini. Kalian tebak ya, di mana letak tabung pitot tersebut pada pesawat komersil ini. Nah, kalau kalian perhatikan di bagian moncong pesawat ini, nah terdapat dua titik ya. Nah, ini merupakan tabung pitot. Benar sekali tebakan kalian. Oke, next kita lanjut ke cara kerja tabung pitot pada pesawat Cessna. Jadi pada pesawat Cessna letak tabung pitot itu berada di sayapnya. Nah, ini ketika udara masuk, ini adalah bagian-bagian dari tabung pitot. Ada tabung pitot, ada tabung statik, ada tabung tekanan. Ketika pesawat terbang, udara masuk ke dalam tabung pitot. Kemudian akan menggerakkan indikator kecepatan udara yang ada di dalam kokpit pesawat. Nah, di bagian atas ini tabung pitot ya, ada lubang. Nah, lubang ini digunakan untuk mengalirkan udara dari luar masuk ke dalam, kemudian nah, udara yang masuk tadi, nah ini nanti akan menggerakkan jarum dari indikator kecepatan udara yang ada di dalam kokpit pesawat. Nah, ini adalah gambaran ulang dari tabung pitot. Nah, udara mengalir dengan kecepatan V. Misalnya ada titik A di sini dan titik B itu di dalam tabung pitot. Kecepatan udara yang lewat titik A namanya VA, sedangkan kecepatan udara yang lewat titik B namanya VB. Ketika aliran udara masuk dari luar ke dalam lubang tabung pitot, maka udara akan terperangkap di dalam lubang ini, sehingga kecepatan di titik B itu sama dengan 0. Kita masukkan pada persamaan hukum Bernoulli. Itu berlaku P di titik 1 tambah rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat itu sama dengan tekanan titik 2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Kemudian PB plus rho GHB plus setengah rho VB kuadrat itu sama dengan PA plus setengah rho GHA plus setengah rho VA
kuadrat. Kemudian PA-nya kita pindah ke ruas kiri, sehingga jadi nilainya negatif PA. Plus setengah rho VA kuadrat, yang setengah rho VB kuadrat itu pindah ke ruas kanan, jadi negatif. Plus rho GHA, rho GHB, ini pindah ke ruas kanan, jadi min rho GHB. Karena HA, ketinggian titik A sama dengan titik B, maka kan bisa jarak ini, sehingga didapatkan PB min PA itu sama dengan setengah rho VA kuadrat min setengah rho VB kuadrat. Karena nilai V titik B itu 0, maka PB min PA itu setengah rho VA kuadrat. Karena fluida yang mengalir itu berupa udara, maka rho-nya adalah pakai massa jenis udara, sehingga PB min PA itu setengah rho U VA kuadrat. Karena tekanan titik B sama titik A itu sama dengan beda tekanan zat cair pada raksa, maka bisa ditulis rho GH. Rho itu adalah massa jenis raksa, H itu beda ketinggian dari raksa pada manometer. Dari persamaan 1 dan 2, kita tulis ini, setengah rho UVA kuadrat sama dengan rho GH. Untuk nyari VA berarti 2-nya harus pindah ke sana, jadi 2 rho GH, terus rho U-nya pindah ke bawah per U. Sehingga didapatkan VA sama dengan akar 2GH rho per U. Karena VA adalah kecepatan aliran udara yang diukur, selanjutnya disebut V, maka V atau kecepatan aliran udara sama dengan akar 2GH rho per U. Dengan V adalah kecepatan aliran udara satunya meter per sekon, H beda ketinggian zat cair pada manometer, rho adalah massa jenis zat cair dalam manometer atau raksanya itu, rho U adalah massa jenis udara yang mengalir, dan G adalah percepatan gravitasi. Kita ke contoh soal 1. Nah, soalnya ini ya. Kemudian kita tulis, diketahui pipa pitot dilengkapi dengan manometer alkohol rho sama dengan 800 kg per meter kubik. Berarti rho zat cairnya adalah 800 kg per meter kubik. Kemudian di sini diketahui massa jenis udara. Berarti rho U sama dengan 1,2 kg per meter kubik. Di sini ada kata beda tinggi pada kedua manometer. Berarti hanya ya, itu sama dengan 18 cm. Karena cm ke meter itu naik 2 tingkat dibagi 100, maka 18 dibagi 100 hasilnya 0,18. Yang ditanyakan apa? Kecepatan aliran udara. Berarti V-nya ya. Jawab. Kita masukkan rumusan V sama dengan akar 2GH rho per rho U. Kita masukkan nih. G-nya 10, hanya 0,18, rho-nya 800, rho U-nya 1,2. Sehingga didapatkan 2 kali 10 kali 18. Bisa dapat 18 dari mana? Kan 800 itu 8 kali 100. Nah, 100-nya kamu kalikan sama 0,18. Sehingga dapat 18 kali 8. Kemudian 1,2 kan itu sama seperti 12 per 10. Sehingga dikalikan tapi dibalik. Jadi 10 per 12. Didapatkan 24 kali 100. 24 kan 4 kali 6. Akar dari 4 adalah 2. Sedangkan akar dari 100 adalah 10. Ketika 2 akar 6 dikalikan 10, hasilnya 20 akar 6 meter per sekon. Jadi, kecepatan aliran udara tersebut adalah 20 akar 6 meter per sekon. Jadi, ini adalah contoh soal kedua. Seperti biasa, kita tulis diketahui. Massa jenis gas yang awalnya. Tulis
Rho U sama dengan 0,75 kg per meter kubik. Kemudian melaju dengan kelajuan 3 meter per sekon. Berarti V-nya itu 3 meter per sekon. Sedangkan Rho raksa itu 13.600 kg per meter kubik. Berarti Rho sama dengan 13.600 kg meter kubik. Q-nya tetap. Yang ditanyakan apa? Beda ketinggian raksa di kedua kaki manometer. Berarti hanya ya. Jawab. Nah, V itu akar 2GH Rho per U. Ketika kedua ruas dikuadratkan, jadi V kuadrat sama dengan 2GH Rho per Rho U. Jadi, ketika dikalikan silang, berarti untuk nyari H-nya itu sama dengan V kuadrat Rho U per 2G Rho. Sehingga dimasukkan ya, V-nya itu 3, Rho U-nya 0,75, 2-nya tetap, G-nya 10, dan Rho-nya itu 13.600. Sehingga diperoleh hasil akhir 2,48 kali 10 pangkat 5 meter. Karena meter ke senti itu dikali 100, maka hasilnya 2,48 kali 10 pangkat min 3. Jadi beda ketinggian raksa di kedua kaki manometer tersebut adalah 2,48 kali 10 pangkat min 3 cm. Oke, untuk mengasah kemampuan kalian, silahkan kalian kerjakan latihan soal ini sesuai petunjuk pada contoh soal sebelumnya.